Halo guys, di kesempatan kali ini gue bakalan bawain satu tweet yang ditulis sama Zero Point yang nyeritain tentang pasar setan yang ada di Gunung Salak. So, buat kalian yang mau baca versi aslinya, jangan lupa mampir ke akun Zero Point. Buat link gue taruh di deskripsi ya. Tahu nggak info tentang pasar setan yang ada di Gunung Salak? Oke guys, jadi di cerita kali ini, gue bakalan bawain satu cerita tentang beberapa pendaki yang nanjak ke Gunung Salak, terus malah nyasar ke pasar setan yang ada di Gunung Salak. Ceritanya waktu itu tahun 2012. Nah, tokoh pertama kita panggil aja Adam. Di tahun 2012 itu Adam ini baru aja lulus SMA. Lagi masa-masa tenang nih, setelah UN. Ada salah satu juniornya Adam yang minta diantar nih buat nanjak ke Gunung Salak. Awalnya Adam ini nolak, tapi ya karena satu di antara mereka itu sepupunya Adam, ditambah lagi omnya ini minta secara langsung ke Adam buat mendampingi anaknya yang perempuan. Jadi ya jujur, walaupun setengah hati, Adam ini ngeiyain. Jadi sekedar informasi buat kalian juga, Adam ini ngelakuin pendakian ke Gunung Salak itu berlima. 2 perempuan, 3 laki-laki, termasuk si Adam ini. Oke, gue sebutin satu-satu ya. Yang pertama itu ada Adam. Yang kedua Lani, sepupunya si Adam. Yang ketiga itu Yuna, temennya Lani. Dan 2 lagi ini cowok, temennya Lani. Ada Tegar sama Dika. Oke, dan masuk ke hari H. Mereka semua berangkat dari Subang itu pagi-pagi banget, karena mereka itu berharap sampai di Bogor itu menjelang siang. Ya alasannya mereka ini menghindari buat trekking malam-malam. Cuma ya waktu itu gak tahu kenapa nih, banyak banget drama pas di perjalanan. Dari mulai ada yang kesasar, salah rute perjalanan, sampai salah satu di antara mereka yang perempuan nih, tiba-tiba mens. Karena beberapa kejadian itu jujur, firasat Adam sebenarnya udah gak enak. Cuma karena mereka udah terlanjur jalan, rasanya ya berat buat putar balik lagi. Apalagi effort mereka selama di perjalanan tuh ya, banyak banget buat pendakian kali ini. Seingat si Adam, mereka semua sampai di kaki Gunung Salak itu sekitaran asar. Nah, di sini ya karena tujuan awal mereka buat menghindari pendakian malam hari, Adam ngusulin dong buat melakukan pendakian besok pagi. Soalnya udah masuk waktu asar juga kan, jadi kayak nanggung aja gitu. Tapi gak ada seorang pun yang pro nih sama usulannya Adam. Yang dijadiin alasan sama mereka tuh ya waktu itu langit masih benar-benar cerah. Ya udah, akhirnya semua sepakat buat ngelakuin pendakian waktu itu juga. Selama perjalanan awalnya gak ada halangan yang berarti ya, atau kejadian-kejadian aneh. Sampai cuaca yang tadinya mendukung, tiba-tiba turun kabut yang ngalangin jarak pandang mereka. Di sini ada minta mereka buat tetap berdempetan. Dia juga ngarahin buat pegangan tangan satu sama lain. Ya tujuannya biar nggak kepisah-pisah. Nah, mereka mulai menyusuri jalan setapak nih. Medannya yang licin bikin mereka sesekali nih harus bertumpu ke batu sama dahan pohon yang maksa mereka buat ngelepas gandengan tangan teman yang ada di bawah. Oh ya guys, jadi Adam ini tadinya posisinya di paling belakang, jadi sweeper. Cuma salah satu tali sepatu Lani ini putus, yang tanpa sengaja jadi kesalip dong sama si Adam ini. Di sini Adam sempat berhenti bentar buat nungguin Lani yang masih ngebenerin tali sepatunya. Sampai beberapa saat, Adam ini ngedenger suara langkah kaki di belakangnya. Jadi ya udah, Adam lanjut jalan lagi. Nah, beberapa saat mereka jalan, akhirnya mereka ketemu lagi nih sama medan tanah yang licin banget, yang bikin mereka harus sampai pegangan tangan lagi satu sama lain. Nah di sini, satu tangan Adam ini nyoba pegangan ke tangan Yudi yang ada di depan dia. Satu tangannya lagi dia julurin ke arah Lani yang ada di belakang dia. Pas dia pegangan sama tangan Lani, dia tuh ngerasain kalau tangan Lani itu berubah jadi gede, berbulu.
Di situ Adam langsung sadar, itu jelas banget bukan tangannya Lani. Adam kaget, dia nengok ke belakang. Nah, pandangan dia tuh cuman kehalangan kabut yang makin pekat. Yang bisa Adam lihat waktu itu cuman ada bayangan hitam, gede, terus berbulu. Refleks, Adam langsung lepas tangan dia dari sosok itu. Di saat yang bersamaan, mereka juga ngedengar suara Lani yang teriak-teriak ngejerit dari bawah. Mendengar suara Lani, mereka semua langsung panik dong. Mereka semua ngira kalau Lani ini aman dari tadi di belakangnya Adam. Mereka semua pelan-pelan turun nyari Lani lagi ke bawah. Pas banget, sesampainya mereka di bawah, mereka tuh ngeliat Lani lagi ngeringkuk. Mukanya tuh pucet banget, sambil gemeteran ketakutan. Pas mereka tanya-tanya, Lani ini kayak orang yang linglung. Jadi susah banget buat diajak ngobrol. Jadi gak nyambung jawabannya. Di situ Adam khawatir Lani ini kena hipo yang bikin dia jadi halusinasi. Soalnya badannya dingin, dia cuma gemeter. Sampai pertama kali mereka ngedeket, Lani itu kayak orang yang lagi ketakutan. Yuna ngelihat darah menstruasi Lani ini tembus. Dia refleks, langsung ambil jaket, terus ngebalut celananya Lani. Sumpah bre, waktu itu pikiran Adam udah kemana-mana. Dia takut Lani ini kenapa-napa. Ya soalnya Lani ini sepupu dia. Di situ Adam langsung gendong Lani. Dia langsung minta semua buat turun. Pikiran Adam waktu itu, mereka semua harus buru-buru sampai bawah sebelum gelap. Nah, pas mereka turun, mereka tuh yakin banget kalau mereka turun ngikuti rute yang sama waktu mereka naik. Tapi gak tahu kenapa, rasanya tuh perjalanan turun jadi lebih jauh. Awalnya Adam mikir, mungkin aja karena situasinya lagi panik, jadi rasanya jadi lebih jauh. Adam ngasih peringatan buat yang lain, buat tetap ngelangkah hati-hati, terus saling jaga satu sama lain. Jangan sampai ada yang kepisah lagi. Adam yang lagi gendong Lani tuh ngerasain kalau badan Lani itu makin dingin, kayak ngebeku. Lani di situ makin lemes. Dia juga ngomongnya mulai ngaco. Lani juga kayak ngebisikin sesuatu ke Adam, tapi bisikannya tuh gak jelas. Singkatnya, makin jauh mereka jalan, mereka tuh ngerasa kalau mereka tuh cuma muter-muter doang di tempat yang sama. Sampai mereka ini tiba di persimpangan. Adam tuh kayak ngeliat di ujung simpang sebelah kanan itu kayak ada tanah lapang yang samar-samar kelihatan kayak banyak keramaian. Di sisi lain, Adam ini ngebatin kalau pas mereka lagi naik tuh dia sama sekali nggak ngelihat ada persimpangan itu. Cuma ya dia buang tuh pikiran negatif dia jauh-jauh. Waktu itu Adam ngerasa lega karena nemuin keramaian. Dia bisa nanya arah jalan, sekalian istirahat, sambil memeriksa kondisi Lani. Adam yang berjalan di paling depan, langsung mempercepat langkah, menuju ke arah lapang tersebut. Makin deket Adam jalan, dia tuh makin jelas ngeliat kalau di tanah lapang itu kayak ada pasar. Cuma kalau kita pakai logika, ya kali sih di gunung itu ada pasar. Pokoknya lagi-lagi Adam udah gak peduli. Yang terpenting buat Adam sekarang tuh ya keselamatan Lani. Gimana caranya mereka tuh bisa cepet-cepet turun. Suasana di pasar itu pokoknya ya rame, banyak orang. Banyak juga orang-orang yang lagi jualan. Dan yang bikin Adam aneh itu, semua orang di sana tuh gak pada pakai sendal. Terus mereka juga yang perempuan cuma pakai kain jari, yang cowok ya telanjang dada. Pas mereka sampai, mereka mendadak jadi pusat perhatian. Tapi yang paling mengejutkan itu pas orang-orang itu ngelihat ke satu arah. Iya, ke arah mereka. Tatapannya juga tajam, kayak lagi ngeintimidasi. Mereka sempat berhenti. Mereka ngerasa kalau kehadiran mereka tuh gak disukai. Nah, baru aja mau ngedeket lagi buat minta permisi, tiba-tiba dari arah belakang datang kakek-kakek bungkuk, megang kayu lari ke arah mereka sambil teriak.
Indit Daria. Kalau bahasa Indonesianya artinya tuh pergi kalian. Ngelihat itu mereka semua panik dan gak tahu kenapa mereka malah lari. Ya soalnya mereka tuh mikir kalau mereka tuh ya punya salah apa gitu. Kakek itu kayak orang gila yang mau nyakitin mereka. Mereka semua dikejar-kejar sampai akhirnya ya mereka lari gak tentu arah. Karena kejadian itu mereka kepisah sama Dika. Kalau menurut Yuna, Dika ini lari ke arah berlawanan sama mereka. Padahal dari tadi Adam ini cuma ngelihat satu jalan doang di depan dia. Gak ada jalan lain lagi. Otomatis mereka semua balik lagi nyari Dika. Mereka tuh takut kalau Dika ini kenapa-napa. Pas mereka balik lagi nyari Dika, mereka tuh malah ketemu sama pemakaman yang berantakan. Padahal sebelumnya pas mereka lari tuh itu pemakaman gak ada. Dan kalian tahu guys, semua makam itu masih kebuka, belum ketimbun sama tanah. Jadi pas mereka ngelewat, mereka tuh masih ngeliat pocong-pocong yang lagi terbaring di liang lahat masing-masing. Gila, waktu itu mereka semua gemeter bukan main. Gak kebayang kalau pocong-pocong itu tiba-tiba pada bangun. Karena saking buru-burunya mereka lari, Adam ini hampir aja kepleset masuk ke salah satu liang lahat. Karena emang jalanan waktu itu tanahnya licin banget. Setelah beberapa lama mereka nyari Dika dan gak ketemu juga. Mereka mutusin buat lanjut cari jalan turun, dengan harapan Dika ini udah lebih dulu turun ke bawah. Sampai beberapa lama mereka turun, mereka ini ketemu sama warung yang berjejer, mirip warung-warung di gunung pada umumnya gitu. Mereka semua haus banget, udah lemes kehabisan tenaga. Ngelihat warung itu, mereka seneng banget dong. Tapi baru aja mereka mau jajan, tiba-tiba kakek-kakek itu bawa kayu runcing, terus datang lagi ngejar mereka sambil teriak. Udah pasti diteriakin kayak gitu, terus dikejar-kejar pakai kayu runcing, mereka langsung lari lagi sekencang mungkin. Mereka udah nggak ngeliat-liat lagi ke belakang, fokus ngeliat ke depan. Karena mereka ngerasa kalau kakek-kakek itu terus ngejar mereka. Beberapa jauh mereka lari. Adam ini inget sama jalan yang lagi mereka turunin. Ini jalur persis banget pas mereka naik. Iya, Adam yakin kalau itu jalannya. Rasanya mereka semua seneng banget. Mereka langsung buru-buru turun. Pas udah sampai bawah, mereka tuh ketemu sama beberapa warga yang lagi patroli. Katanya para warga ini lagi nyariin mereka, soalnya mereka ini dilaporin udah hilang 4 hari. Adam yang denger hal itu langsung kaget dong. Rasanya mereka ini baru aja naik beberapa jam. Tapi waktu itu mereka semua lemes. Pas ditemuin warga, gak tahu kenapa badan rasanya mau ambruk gitu aja. Akhirnya mereka semua dibawa ke salah satu rumah warga. Di perjalanan turun itu, Adam sempat pingsan. Pas bangun, Adam ini ngelihat Lani lagi diruqyah sama Kuncen. Dia katanya ketempelan. Adam juga baru inget kalau ada Tegar yang ikut pas pendakian. Cuma Tegar ini tiba-tiba gak ada pas kabut. Dan mereka semua lupa gitu aja sama Tegar. Mereka semua benar-benar gak sadar kalau mereka naik sama Tegar pas kabut turun waktu itu. Mendadak kayak lupa aja gitu. Gak taunya kata Tegar, dia tuh kepisah dari mereka pas mau sampai ke pos 1. Tegar juga sempat nunggu mereka sampai malam. Sampai akhirnya dia mutusin buat minta bantuan sama warga. Terakhir yang bikin mereka shock, pas mereka tahu kalau Dika yang terpisah sama mereka belum ketemu dan masih dinyatakan hilang. Konon kata Kuncen itu, mereka semua masuk ke pasar setan karena salah satu dari mereka melakukan transaksi. Di Gunung Salak itu ada sosok yang dikenal sebagai Nyi Salamah. Nyi Salamah ini yang meminta tukar nyawa dengan salah satu di antara mereka. Kata Kuncen, besar kemungkinan teman mereka, si Dika ini tertahan oleh Nyi Salamah itu. Salah satu cara buat nyelamatin Dika, ya melakukan transaksi lagi sama si Nyai Salamah ini. Jadi nukerin Dika sama persembahan yang udah dinegosiasikan melalui ritual. Biasanya yang ditukar itu kambing atau kerbau.
Atas persetujuan keluarga Dika, para warga melakukan ritual itu di salah satu sungai yang mengalir membelah Gunung Salak. Kepala kerbau ditanam dan diritualkan oleh Kuncen. Nah, 2 hari berselang, akhirnya si Dika ini ditemuin sama warga. Salah satu warga yang nemuin Dika ini bilang kalau mereka nemuin Dika ini ada di dalam jurang yang enggak terlalu dalam sih. Tapi di sini sayangnya, Dika ini ditemuin udah gak bernyawa lagi.